Halo, salam sehat. Kembali lagi di channel gua dan di edisi kali ini gua spesial akan membahas terkait dengan nasib Premier League di bulan Desember ini. Ya, karena yang kita ketahui COVID varian baru Omicron ya. Omicron ini agak sedikit akan terus menanjak orang yang terkena atau positif COVID, sehingga kita tahu juga ada kekhawatiran terkait juga dengan jalannya kompetisi Premier League ya. Dan hal ini sebenarnya sudah sempat disinggung juga oleh Mikel Arteta, pelatih Arsenal, yang meminta otoritas Premier League untuk lebih tegas dan jelas ya dalam menentukan boleh tidaknya parameter untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan pertandingan. Ya, karena di Eropa, seperti di beberapa video gue sudah jelaskan, ini clear ya aturannya. Kalau ada 13 pemain yang bisa available dan ada goalkeeper satu termasuk di dalamnya, pertandingan wajib harus dijalankan. Kalau kurang dari itu baru wajib tidak dijalankan. Jadi clear. Nah, waktu itu belum clear. Itu mengapa akhirnya ada pertandingan-pertandingan yang dibatalkan secara dadakan, termasuk juga kalau nggak salah MU Aston Villa ya, yang hanya beberapa jam sebelumnya. Dan gue nanti juga akan list di sini. Total ada total 11 pertandingan ya yang ditunda gara-gara COVID, dan yang terbanyak adalah Spurs yang 3 kali tidak bisa tampil karena ada pemainnya atau staffnya yang terkena COVID. 3+1 malah, satu lagi di Conference League, tapi memang sudah diputuskan oleh UEFA itu no contest, yang akhirnya mereka tersingkir karena memang aturan UEFA tegas seperti yang tadi gue katakan. Plus mereka harus menyelesaikan babak fase grup sebelum pergantian tahun. Nah, jadi itu di sini nanti gue akan list tim-tim mana aja yang masih punya partai tunda, dan ada 7 tim yang full sudah bermain sampai dengan pekan ke-18, 18 kali tampil, yaitu kebetulan semuanya banyak papan atas, MC, Liverpool, Chelsea, Arsenal, kemudian Wolves, Leeds, dan juga Newcastle. Ya, tiga di sini akan gua share. Nah, kemudian karena memang berkembangnya COVID ini, kemarin atau 2 hari lalu diadakanlah meeting dari perwakilan dari 20 klub dari klub-klub Liga Inggris, dan akhirnya diputuskan festive period atau Boxing Day show must go on. Ya, tanggal 26 Desember ada 20 tim, 10 pertandingan yang akan tetap berlangsung dengan catatan satu, mengikuti nampaknya ini regulasi dari UEFA ya. Harus ada minimal 13 pemain yang available plus 1 goalkeeper. Jadi artinya minimal 14 pemain dan di dalamnya ada 1 goalkeeper. Itu berarti boleh dilanjutkan dan harus dilanjutkan. Kalau misalnya nggak sampai segitu ya nggak boleh main pertandingan yang melibatkan tim tersebut. Oke. Kemudian yang kedua, kasuastis. Kalau misalnya ada pertandingan, katakanlah menjelang pertandingan tiba-tiba ada kasus tertentu lah yang harus memang diambil tindakan cepat, maka harus menerima dihentikan pertandingan. Ini kesepakatan yang diambil di pertemuan tersebut. Karena memang seperti yang gua bridging di awal, tingkat terinfeksi COVID ini cukup semakin tinggi ya. Bahkan pada tes yang dilakukan minggu lalu ya, dari tanggal 13 sampai 19 Desember, jadi rentang 7 hari, itu ada 90 pemain atau staff di across Premier League yang positif COVID. Ya, ini naik dari seminggu sebelumnya 42. Jadi seminggu sebelumnya dari tanggal 6 Desember sampai dengan 13 Desember itu 42 orang. Kemudian diadakan lagi 13 Desember sampai 20 Desember, 13 sampai 19 Desember itu 90 orang. Jadi double, hampir lebih malah double. Jadi ini membuat mereka mengambil tindakan ini ya dengan mengapply regulasi yang baru. Nah, sedikit gue juga mau informasikan bahwa dari para pemain di Liga Inggris ini ternyata memang cukup masih ada yang belum divaksin. Ya, dari informasi terakhir ini total sudah 77% dari seluruh pemain Premier League yang sudah divaksin kedua, istilahnya double jab. Dari seminggu sebelumnya itu hanya sekitar
68% di Oktober ya. Oktober 68%, sekarang sudah 77%. Masih ada 23% lagi yang belum 2 kali vaksin ya. Kalau total 84% ini sudah divaksin tapi minimal vaksin pertama, belum vaksin kedua ya. 84%. Kalau 77% sudah 2 kali vaksin. Jadi masih ada sekitar let's say sekitar 11% lah yang belum divaksin sama sekali ya. Jadi ini tantangan juga, dan ini yang ditekankan oleh Jurgen Klopp juga ya, bahwa pemain itu harus segera divaksin karena dia akan tidak mau menandatangani atau mencari pemain. Oh, ini benderanya goyang dikit nih. Mudah-mudahan bukan pertanda Arsenal drop ya poinnya. Nah, jadi dia mengatakan mengurge, meminta, menekankan para pemain bahkan seluruh ya siapapun untuk segera divaksin, dan dia mengatakan tidak mau membeli pemain yang tidak divaksin ya, Jurgen Klopp. Dan gue memberikan respect kepada Jurgen Klopp yang sebenarnya kalau kita bicara jujur, mereka ini salah satu dari 20 perwakilan yang ingin sebenarnya pekan ke-20 ini dihentikan. Ya, ini kan udah masuk pekan ke-18. Jadi 19 main, 20 dihentikan untuk sementara waktu. Padahal kalau kita lihat seharusnya dialah yang paling dirugikan kalau dihentikan, karena Liverpool speednya atau ritmenya lagi bagus-bagusnya. Tapi Jurgen Klopp kita lihat ini seorang yang sangat gue hormati, yang sangat gue respect, dan meminta untuk demi keselamatan tanggal pekan ke-20 itu dihentikan. Cuman memang karena ada pertimbangan yang lebih holistik, akhirnya memang diputuskan dilanjutkan dengan catatan-catatan tertentu. Itu ya. Nah, kemudian itu juga, oh ya, nah akhirnya juga muncul di situ diskusi ada hikmah atau blessing in disguise dari situasi seperti ini. Jadi kalau lu lihat di beberapa berita yang diangkat ini, akhirnya banyak klub yang mulai mendorong para pemain muda mereka untuk mulai berlatih ya. Di antaranya kalau nggak salah tuh Chelsea ya. Chelsea itu memanggil 11 pemain dari akademi mereka ya. Jadi ini tentunya untuk mengisi kekosongan dari pemain. Karena kemarin waktu Chelsea menghadapi Wolves ya, waktu mereka bermain 0-0 kalau nggak salah ya. Kemarin Chelsea sama Wolves, iya 0-0, itu Chelsea hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain cadangan. Pemain cadangan dengan 1 kiper. Jadi saat itu juga si Tuchel sempat minta untuk sebenarnya di postpone, tapi ya harus dilanjutkan. Itu dia, sesuai yang dikatakan Arteta, ini belum jelas aturannya. Karena ini pertandingan sebelum diadakan pertemuan. Akhirnya ya memang harus dilanjutkan karena belum ada regulasi yang jelas. Dilanjutkan dengan membawa cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain, 1 goalkeeper dan 1 outfield ya. Jadi masuk akal sih kalau Tuchel meminta hal tersebut ya, karena klub juga mengatakan ini ada resiko juga, bukan hanya soal COVID tapi juga pemain letih dan sebagainya. Tapi itu yang gue katakan, ada blessing in disguise-nya. Para pemain muda ini mendapat kesempatan untuk bisa membela klub seniornya ya. Jadi selalu ada peluang di setiap ancaman ya. Kalau ini istilahnya lu yang mungkin tentunya sekolah atau kuliah pernah diajarkan SWOT ya, strength, weakness, opportunity, threat. Jadi ini kan threat, tapi selalu berbanding lurus dengan opportunity. Setiap ada ancaman selalu ada peluang. Ya, ada ancaman COVID, ada peluang untuk pemain muda muncul ke permukaan dan mendapatkan minute play. Nah, juga kita tahu midweek ini akan ada Carabao Cup. Jadi gua rasa nanti malam, ini gue ngerekam kan sore hari Selasa, jadi nanti malam Arsenal menghadapi Sunderland. Ini gue yakin juga pemain-pemain lapis 2 akan ditampilkan oleh Arteta, which is very good buat gue. Arteta juga nggak bodoh, mereka lagi nge-push di posisi 4 besar. Kemudian ini perempat final ya, jadi masih ada besoknya atau Kamis dini hari ada Brentford Chelsea, Liverpool Leicester, dan juga Spurs
West Ham. Ini juga gue yakin pemain-pemain muda yang nanti mungkin menarik ya. Jadi kita nggak bosan lihat pemain yang itu aja, tapi ngeliat pemain yang mungkin nanti 1, 2, 3, 4 tahun akan menjadi bintang di masing-masing klub. Dan tentunya kalau kita bicara Carabao Cup ini akan ada juara baru karena jagoannya sudah tersingkir ya. Manchester City dihempaskan oleh West Ham ya. Ya gua rasa itu aja update video gua kali ini, dan besok pagi atau maksimum mungkin sebelum siang gua akan ngeluarin video terkait dengan preview tim nasional kita yang akan berhadapan dengan Singapura di semifinal leg pertama AFF Suzuki Cup 2021. Oke. Thank you. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, tapi seperti biasa gua akan selalu menyapa lu mudah-mudahan setiap hari supaya kita bisa selalu terhibur dan juga tersampaikan informasi-informasi terbaru tentunya dengan khas gaya gua ya di channel Bung Harpa. Oke, terima kasih udah nonton. Seperti biasa, jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, minum air putih yang banyak, dan jangan lupa olahraga, serta jangan lupa nonton bola. Oke, sampai jumpa, ciao.